Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Pengurus dan jamaah Masjid Iman rahimakumullah, Bapak dan Ibu ahli bait yang tengah ditimpa musibah, hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Kembali kita memuja dan memuji Allah yang senantiasa berhak kita puja dan puji dalam segala kebesaran dan keagungannya. Alhamdulillah, kita telah berada di rumah duka untuk bertakziah dalam rangka berbagi rasa duka. Salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim alaihi. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang saya muliakan, kehadiran kita bertakziah pertama adalah untuk saya menikah. Umur beliau berapa? Anak berapa? Almarhum meninggal dalam usia 73 tahun, meninggalkan 4 orang anak, istri meninggal. Dalam rentang waktu 73 tahun tentunya almarhum telah melakukan kebaikan-kebaikan untuk diri, keluarga dan masyarakat. Semoga kebaikan beliau kiranya menjadi amal soleh untuk beliau di sisi Allah hendaknya. Amin. Kemudian sebagai manusia biasa tentu almarhum tak luput dari salah, keliru, lupa dan berdosa. Seandainya kesalahan itu kepada kita diminta atau tidak diminta oleh ahli bait, kewajiban kita adalah memaafkannya. Pak Adoleh kita maafkan. Alhamdulillah. Dan seandainya almarhum masih membawa dosa dengan kematian yang sudah datang, beliau mungkin sudah bertobat dari salah dan dosa, tapi mungkin Allah belum perkenankan sebahagian tobat beliau. Kita berharap kepada Allah semoga kesalahan dan dosa beliau kiranya Allah dapat mengampuninya. Amin. Dengan demikian kita berharap kepada Allah semoga almarhum dilapangkan kuburnya, terhindar dari seluruh azab kubur dan prahara mahsyar nantinya. Mudah-mudahan beliau dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah untuk ahli bait yang ditinggal oleh orang yang dicintai, terutama anak-anak beliau. Ada anak beliau hadir di sini? Pesan kami untuk anak-anak beliau, kita dengan beliau sudah berbeda alam. Artinya kita sudah berbeda kebutuhan. Kebutuhan kita yang di dunia tidak sama dengan kebutuhan orang yang ada di alam barzakh. Maka terutama yang diharap oleh orang yang sudah berada di alam barzakh terhadap kita yang masih berada di dunia ini adalah kebaikan yang masih bisa kita pesankan untuk beliau. Pertama adalah doa. Iza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bih aw waladin shalihin yad'u. Apabila manusia sudah meninggal dunia, putuslah seluruh aktivitas ibadahnya. Kemudian ada yang mengalir pahalanya. Kalaupun kita sudah berada di alam barzakh, pertama sedekah jariyah. Jadi makanya waktu itu banyak-banyak labai impak bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Sebab kalau kita meninggal haratu nanti aku ndak haratu hak ahli waris. Kemudian Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang saya muliakan, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Seandainya anak-anak beliau yang berempat ini sudah soleh dan soleha, maka pertahankanlah kesolehan itu. Doa orang yang soleh pasti diijabah dan dijawab oleh Allah. Inilah yang ditunggu oleh orang tua kita di alam barzakh. Namun kalau
empat orang anak beliau ini masih perlu diperbaiki kesolehannya, maka perbaikilah segera. Kenapa? Selagi kesolehannya tidak baik, doanya takkan pernah dikabulkan oleh Allah. Betapa bahagianya orang tua yang sudah berada di alam barzah, yang membesarkan kita, yang menyekolahkan kita, yang menafkahi kita. Anak yang ditinggalkannya adalah soleh. Kemudian dia selalu mendoakan untuk keselamatan orang tuanya. Doa dari anak yang soleh tidak ada hijabnya dan tidak ada halangan oleh Allah untuk ditolak. Maka doa anak yang soleh adalah mustajab. Makanya kata Rasul, awaladun salihin adalah doa dari anak yang soleh dan soleh. Sekali lagi, beruntunglah orang tua yang sekarang telah berada di alam barzah, apalagi orang-orang tua kita yang sudah tua-tua ini. Berbahagia beliau karena kita adalah orang soleh dan soleha. Nah, almarhum ini yang ditunggunya. Nasihat kami bersama, apabila telah baik kesolehan anak-anak yang beliau tinggalkan, pertahankanlah itu. Dan apabila masih perlu diperbaiki, perbaiki segera. Kenapa? Karena orang tua menunggu doa dari kita. Bukan doa kaum muslimin tidak akan diijabah oleh Allah, tapi utamanya adalah doa anak yang dibesarkan, yang disekolahkan, yang dilahirkannya. Nah, betapa ruginya orang tua yang telah membesarkan kita, yang telah menafkahi kita, yang telah menyekolahkan kita. Tak kala beliau tidak ada lagi, doa saja tak dapat dari kita. Tak lagi ibu yang sudah meninggal, ya, ibu kita mengandung ibu itu masing-masing kita per hari bu berapa bulan ibu mengandung anak surang? 9 bulan 10 hari normalnya, adonan lebih adonan kurang. Sampai orang anak berkali hamil tuh, sampai kali lo kalau udah adonan tambah. Nah, bayangkan hamil saja wahnan ala wahdin, kata Allah. Letih dia atas keletihan, belum melahirkan, tantangannya hidup atau mati. Menyapihnya, wa fisaluhu fi amain, menyapihnya, menyusukannya selama 2 tahun. Nah, betapa. Kemudian ayah mencari nafkah, kadang-kadang tak tahu siang, tak tahu malam, tak tahu badan letih. Tapi untuk anak beliau tetap berusaha. Nah, oleh sebab itu kaitannya adalah dengan doa dari anak yang soleh. Bahagialah orang tua yang berada di alam barzah, yang telah pisah alam dengan kita, yang ditinggalkannya adalah anak soleh dan soleha. Akan aman sentosa orang tuanya sampai ke dalam surga. Dan rugilah orang tua yang meninggalkan anak-anaknya tak soleh. Ada 3, ada 4, sampai ada 7 anak tapi tidak soleh, tak satu pun doanya yang akan diterima oleh Allah. Nah, doa anak saja tak diterima. Nah, doa orang lain, tak mungkin orang lain akan mendoakan orang tua kita setiap hari. Tentunya kita. Ini yang penting. Kemudian bersedekah untuk orang tua yang sudah meninggal, itu ada tuntunannya. Ya, nah, Jumat nih saya untukkan sedekah atau wakaf untuk orang tua saya. Atau kalau bisa setiap hari. Nah,
Ini yang terpenting bagi kita. Ya, orang tua kita sudah meninggal, maka perbaiki kesalahan kita yang belum baik, pertahankan yang sudah baik, selalu doakan beliau. Sebab nado tapi minta tolong beliau. Walaupun beliau berkubur ini misalnya sawalahnya Ustaz, bisa tak tolong? Tak bisa. Tak bisa. Walaupun orang kayu anu berkubur sebelahnya, tidak bisa. Terutama adalah dari kita. Baik. Kemudian terakhir untuk kita yang sedang menunggu kematian kita masing-masing. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti mati. Pasti nafasnya itu berhenti. Iza ja'a ajalum la yastaghfiruna sa'ata wa la yastaghfiruna. Kalau ajal sudah datang, sesaat tak bisa dimajukan, sesaat tak bisa dimundurkan, dia akan datang sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Mulai kalau kita nalabu modern dia 60. Rasul jamaah rajin kok banyak nanti dia 60 mana? Umatku apabila dipanjangkan usianya, kata Rasul, akan berumur antara 60 dan 70 tahun. Ada lebih dari 70? Itulah luar biasa itu. Dan luar biasa. Nah, kalau tidak kita manfaatkan bonus yang sebanyak itu diberikan oleh Allah, alangkah ruginya kita. Nah, saya ambil saja cuplikan khutbah Jumat saya tadi, hanya satu karena waktu kita singkat, mungkin tinggal beberapa menit lagi. Jibril pernah memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad SAW. Qala Jibril, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Jibril berkata, wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, tapi kamu pasti akan mati. Mukasfi'nya bukan dunia kau dikisai sejadi-jadinya, bukan itu mukasfi'. Tetapi berhati-hatilah dalam hidup di dunia ini. Kenapa berhati-hati? Ad-dunya lahu wa la'ibu. Dunia ini hanya permainan. Nak sabanaro. Dan sabana itu di akhirat. Mau buat rumah rancak-rancak, pakai AC setiap kamarnya, berkeramik, dua dinding-dindingnya berkeramik, lantainya granit, dihias model hotel bintang 7. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kalau wak meninggal, di mana lalu elek? Bantah le dah. Hah? Nak bantah le dah. Leh bantah tiap tanah. Tinggal seluruh piti bakar ruang misalnya. Bapak ni piti kok. Meninggal wak? Bapak bawa atau tinggal? Tidak. Nah, makanya hiduplah sesuka hatimu, nanti kamu akan jadi mayat. Kalau lagi jadi mayat, Pak, tak bisa bagianlah yuk. Mengecek tak bisa, melangkah tak bisa, menggapin tangan sangat sekali tak bisa. Aduh, baju wak mati itu baju masih terpakai dia wak meninggal. Siapa bukaan? Siapa mau bukaan? Orang bisa wak buka surang. Paralu kaki kita dirapean, siapa nama rapean? Orang. Paralu tangan kita dilipean di dado, siapa nama lipet? Orang tu. Bagus tak awak? Bisa lagi. Nah baik, orang azan Pak. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita masih diberi hayat, kita masih diberi hidup, kita manfaatkan seberapapun tinggal usia kita dengan sebaik-baiknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih kita sampaikan kepada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya, nasihat kepada kita bersama. Mudah-mudahan itu menjadi renungan kita yang kita dapat amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun agenda kita berikutnya yaitu tanda kasih sayang bersama jemaah. Jadi kami mohon dari ahli bait itu yang mewakili. Allahu Akbar. Itu tanda kasih dan sayang dari jemaah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada sepatah dua patah kata dari ahli bait. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak mau sampaikan kepada Pak Ustadz, pengurus masjid dan keluarga besar jamaah masjid Iman Katapiang yang telah datang melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke rumahku untuk menempatkan matu nasabah atinan ibu kaganti sitawasi dingin bagi diri yang Amin. dan ko ado salamu ikut beliau yang bagawu di kita bersama ko cepet kaki terlangkahkan, cepet tangan terjambon, cepet mulut terkatuan. Kami pihak dari ahli waris meminta rila maafkan lagi sama-sama kita. Ya, maafkan. maafkan. Terima kasih banyak. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Alhamdulillah, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pengajian kita saja. Yuk bang, siapa yang meninggal bang? Hah? Namanya siapa? Padri. Oh Pak Badri, Badri ya. Ya. Nah, bang, bang. Berapa habis? Belakang. Silakan aja. Belah. Badri. Atau masa tahu? Hah? Masa tahu.